Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ibtihal Afrah Watahani dengan NIM 4012101135, Ika Nur Aini dengan NIM 4012101136, Ika Putri Yuliana dengan NIM 4012101138, Indah Nurwiyanti dengan NIM 4012101144, Intan Regina Triwardani dengan NIM 4012101147, Izzatul Hasanah dengan NIM 4012101151 dan Karis Wahyu Fitria dengan NIM 4012101153 akan mempresentasikan tentang pendelegasian wewenang. Topik yang akan kami bahas dalam pendelegasian wewenang, yang pertama ada pengertian pendelegasian wewenang, yang kedua ada prinsip-prinsip pendelegasian wewenang, yang ketiga ada asas-asas pendelegasian wewenang, yang keempat ada jenis-jenis dan langkah-langkah pendelegasian wewenang, yang kelima ada tujuan dan manfaat pendelegasian wewenang, dan yang terakhir ada hambatan pendelegasian wewenang. Yang pertama ada pendelegasian wewenang. Pendelegasian ialah proses terorganisir dalam kerangka hidup organisasi atau keorganisasian untuk secara langsung melibatkan sebanyak mungkin orang dan pribadi dalam pembuatan keputusan, pengarahan, dan pengerjaan kerja yang berkaitan dengan pemastian tugas. Tindakan mempercayakan tugas yang pasti dan jelas, kewenangan, hak, tanggung jawab, kewajiban, dan pertanggungjawaban kepada bawahan secara individu dalam setiap posisi tugas. Pendelegasian dilakukan dengan cara membagi tugas, kewenangan, hak, tanggung jawab, kewajiban, serta pertanggungjawaban yang diterapkan dalam suatu penjabaran atau deskripsi tugas formil dalam organisasi. Berikut adalah pengertian atau definisi dari pendelegasian wewenang oleh beberapa pakar. Yang pertama ada DRSH Malayu SP Hasibuan menyebutkan bahwa pendelegasian wewenang adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator kepada delegat untuk dikerjakannya atas nama delegator. Yang kedua, menurut Ralsei Davis menyebutkan bahwa pendelegasian wewenang hanyalah tahapan dari suatu proses ketika kita menyerahkan wewenang berfungsi melepaskan kedudukan melaksanakan dengan pertanggungjawaban. Yang ketiga, menurut Harold Kohns and Cyril O'Donnell menyebutkan bahwa pendelegasian wewenang adalah pokok yang didapat kembali oleh pemberi wewenang. Hal itu adalah suatu sifat wewenang. Si pemilik wewenang atau pemimpin tidak selamanya menyelesaikannya sendiri kekuasaan ini dengan menyerahkan wewenang itu. Jadi pendelegasian wewenang menurut saya adalah pemberian wewenang atau tugas dari pemilik perusahaan kepada bawahan ataupun jabatan di bawahnya guna meminimalisir operasional perusahaan agar berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, yang kedua ada prinsip-prinsip pendelegasian wewenang. Prinsip-prinsip klasik yang dapat dijadikan dasar untuk delegasi yang efektif adalah ada dua. Yang pertama, prinsip skalar, yaitu menyatakan harus ada garis otoritas yang jelas yang menghubungkan tingkat paling tinggi dengan tingkat paling bawah. Garis otoritas yang jelas ini memudahkan anggota organisasi untuk mengetahui yang pertama, kepada siapa dia dapat mendelegasikan, yang kedua, siapa yang dapat melimpahkan wewenang kepadanya, dan yang ketiga, kepada siapa dia bertanggung jawab. Lalu ada prinsip kesatuan perintah atau unity of command, menyatakan setiap orang dalam organisasi harus melapor pada satu atasan. Apabila melapor pada lebih dari satu orang akan menyulitkan seseorang untuk mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab dan perintah siapa yang harus diikuti. Tanggung jawab dan wewenang dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini menyatakan bahwa yang pertama, dapat menggunakan sumber dayanya secara efisien. Tanggung jawab untuk tugas tertentu diberikan kepada tingkatan organisasi yang paling bawah, di mana ada cukup kemampuan untuk menyelesaikannya. Yang kedua, masing-masing orang dalam organisasi dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya secara efektif. Yang ketiga, akuntabilitas. Penerimaan tanggung jawab dan wewenang berarti individu juga setuju untuk menerima tuntutan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya tersebut. Selanjutnya, asas-asas pendelegasian wewenang. Yang pertama,
Asas kepercayaan delegator hanya akan mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada delegat. Jika delegat dapat dipercaya, kepercayaan harus didasarkan atas pertimbangan yang objektif mengenai kecakapan, kemampuan, kejujuran, keterampilan, dan tanggung jawab. 2. Asas delegasi atas hasil yang diharapkan pemimpin dalam mendelegasikan wewenang harus berdasarkan hasil yang dilakukan oleh delegat. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, harus disesuaikan dengan jaminan kecakapan dan keterampilan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Yang ketiga, asas penentuan fungsi dan kejelasan tugas. Principle of Function Definition. Asas penentuan tugas yang dilakukan manajer kepada para bawahannya harus secara jelas disertai hasil yang diharapkan. Semakin jelas kegiatan yang dilakukan, maka akan semakin jelas delegation of authority dalam organisasi dan semakin jelas pula hubungan wewenang bagian-bagian yang lainnya. Menurut asas ini, pendelegasian harus didasarkan atas job description seorang bawahan. Yang keempat, asas rantai berkala atau principle scholar of change. Asas ini artinya manajer dalam mendelegasikan wewenang harus dilakukan menurut urutan kedudukan, yakni dari pejabat ke bawahan. Asas ini menghendaki adanya urutan-urutan wewenang dari manajer puncak ke bawahan. Yang kelima, asas tingkat wewenang atau the authority level participle. Menurut asas ini, masing-masing manajer pada setiap tingkat harus mengambil keputusan dan kebijakan apa saja yang dapat diambilnya sepanjang mengenai wewenangnya. Yang keenam, kesatuan komando. Principle unity of command. Setiap bawahan harus diusahakan agar hanya menerima perintah dari seorang atasan saja, tapi seorang atasan dapat memerintah lebih dari seorang bawahan. Yang ketujuh, asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab atau parity of authority and responsibility. Menurut asas ini, besarnya wewenang yang didelegasikan harus sama dan seimbang dengan besarannya tugas-tugas dan tanggung jawab yang diminta. Tanpa keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab akan berakibat terjadinya kemandekan tugas-tugas dan tumpang tindih. Yang kedelapan, asas pembagian kerja atau division of work. Untuk berfungsinya organisasi hendaknya dilakukan distribusi pekerjaan, karena jika tidak, manajemen tidak berarti apa-apa dan semua tugas akan dikerjakan sendiri oleh manajer. Yang kesembilan, asas efisiensi. Menurut asas ini, pendelegasian wewenang, maka manajer akan lebih leluasa melaksanakan tugas-tugas penting daripada melaksanakan hal-hal yang dikerjakan bawahannya. Yang ke-10, asas kemutlakan atau tanggung jawab atau principle of authority of responsibility. Setiap delegat yang menerima wewenang mutlak harus bertanggung jawab kepada delegator mengenai wewenang yang dilaksanakannya. Perlu diperhatikan bahwa asas tidak berlaku mutlak, tetapi sebagai pedoman untuk bertindak, dan dalam penerapannya harus mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi. Yang keempat, ada jenis-jenis pendelegasian. Yang pertama, ada pendelegasian suruhan atau govern delegation. Pendelegasian suruhan berprinsip pada metode, yaitu semua didikte secara rinci dan spesifik, step by step cara melakukannya. Pendelegasian dengan cara ini banyak digunakan oleh manajer karena mereka berpikir metode yang dilakukan pasti tidak akan keluar dari jalur, minim kesalahan, dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Tapi kelemahannya adalah bahwa mereka tidak melatih creative thinking anak buah mereka, dan bila terjadi kesalahan, si anak buah akan merasa tidak bertanggung jawab kepada hasil yang didapat.
Yang kedua ada pendelegasian pengurusan atau stewardship delegation. Pendelegasian pengurusan berfokus pada hasil dan bukan pada metode. Memberikan secara rinci hasil yang diinginkan, bukan memberikan secara rinci apa yang harus dilakukan. Pendelegasian ini memberi pihak metode kepada anak buah dan membuat mereka bertanggung jawab atas hasil. Pendelegasian metode pengurusan memberi kepercayaan penuh kepada anak buah, dan kepercayaan ini adalah bentuk tertinggi dari motivasi manusia. Bila pendelegasian pengurusan dilakukan dengan benar, kedua pihak akan mendapatkan keuntungan, dan akhirnya jauh lebih banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat. Prinsip yang terlibat dalam pendelegasian pengurusan selalu benar dan dapat berlaku pada orang atau situasi jenis apapun. Selanjutnya ada langkah-langkah pendelegasian yang efektif. Yang pertama yaitu menentukan staf yang tepat untuk menerima delegasi. Yang kedua, menyiapkan staf yang akan menerima delegasi. Yang ketiga, menentukan tugas yang akan didelegasikan. Yang keempat, membuat persetujuan. Dan yang terakhir, melakukan pengawasan. Selanjutnya yang kelima yaitu tujuan dan manfaat dari pendelegasian wewenang. Yang pertama yaitu tujuan dari pendelegasian wewenang, antara lain ada 4. Yang pertama yaitu memberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepada staf atau bawahan secara proporsional. Yang kedua yaitu memberi kesempatan kepada staf atau bawahan untuk mengembangkan diri. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan mekanisme kerja organisasi. Dan yang terakhir yaitu mendorong staf untuk berorientasi pada target dan sekaligus kualitas. Selanjutnya yaitu manfaat dari pendelegasian wewenang, antara lain ada 3. Yang pertama yaitu pelimpahan wewenang memungkinkan subbagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut. Yang kedua yaitu bahwa pelimpahan wewenang mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Poin kelima yaitu hambatan pendelegasian. Menurut James A.F. Stoner 1996, banyak dijumpai para pemimpin yang tampaknya enggan untuk melakukan pelimpahan wewenang dalam organisasi atau perusahaan yang dipimpin. Keengganan untuk mendelegasikan wewenang adalah 1. Perasaan tidak aman. Manajer enggan mengambil resiko untuk melimpahkan tugas atau mungkin takut kehilangan kekuasaan bila bawahannya terlalu baik melaksanakan tugas. Ini perlu diatasi dengan mendorong manajer untuk berani menanggung resiko. Hanya dengan berani menanggung resikolah, perusahaan akan mendapatkan manajer-manajer yang handal dan berpengalaman. 2. Ketidakmampuan manajer. Sebagian manajer bisa sangat tak teratur dalam membuat perencanaan ke depan. 3. Ketidakpercayaan kepada bawahan. 4. Manajer merasa bahwa bawahan lebih senang tidak mempunyai hak pembuatan keputusan yang luas. Penyebab keengganan bawahan untuk menerima pendelegasian wewenang adalah 1. Perasaan tidak aman bagi bawahan untuk menghindari tanggung jawab dan resiko. 2. Bawahan takut dikritik atau dihukum karena membuat kesalahan. 3. Bawahan tidak mendapat cukup rangsangan untuk beban tanggung jawab tambahan. 4. Bawahan kurang percaya diri dan merasa tertekan apabila dilimpahi wewenang pembuatan keputusan yang lebih besar. Dan yang terakhir terdapat kesimpulan mengenai pendelegasian. Jadi pendelegasian itu ialah proses terorganisir dalam kerangka hidup organisasi atau keorganisasian untuk secara langsung yang melibatkan sebanyak mungkin orang dan pribadi dalam pembuatan keputusan, pengarahan, dan pengerjaan kerja yang berkaitan dengan pemastian tugas. Adapun prinsip-prinsip pendelegasian meliputi
prinsip skalar, dan prinsip kesatuan perintah. Selain itu terdapat juga asas-asas pendelegasian wewenang yang meliputi asas kepercayaan delegator, asas delegasi atas hasil yang diharapkan, asas penentuan fungsi dan kejelasan, asas rantai berkala, asas tingkat wewenang, asas kesatuan komando, asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab, asas pembagian kerja, asas efisiensi, dan asas kemutlakan tanggung jawab. Jenis-jenis pendelegasian juga ada dua, yaitu pendelegasian urusan dan pendelegasian pengurusan. Adapun salah satu tujuan dalam pendelegasian yaitu memberi kesempatan kepada staf atau bawahan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan mekanisme kerja organisasi. Hambatan pendelegasian bagi bawahan juga ada beberapa macam, seperti kurangnya percaya diri, menghindari tanggung jawab, takut dikritik, dan dihukum karena berbuat kesalahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.